Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada eh, Kak Febrian yang sudah berkenan eh, untuk mengizinkan dan sudah mengizinkan Ana untuk presentasi, dan juga Ana juga mau berterima kasih kepada ayah Ana yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan eh, online meet kali ini. Oke, langsung saja. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ana mau sedikit mempresentasikan apa yang sudah uh, Ana capai dan Ana dapatkan pada tahun ini, pada tahun pertama berkuliah di Politeknik IDN. Oke, oke. Yang pertama Ana ingin sedikit memperkenalkan ya, sedikit perkenalan. Nama Ana Ibrahim, dan di Politeknik berkuliah di Politeknik IDN pada tahun pertama ini ya. Dan Ana di Politeknik IDN Ana mengambil program studi teknik rekayasa perangkat lunak, atau mungkin familiar disebut dengan programmer ya. Ya, insya Allah presentasi ini Ana ingin sedikit membagikan ya perjalanan dan pencapaian atau perkembangan Ana selama berkuliah di Politeknik UDN, mulai dari akademik, berorganisasi sampai tantangan pribadi yang sudah saya lewati step by step, day by day ya, sebagai mahasiswa di tahun pertama. Oke, jadi selama 1 tahun ini alhamdulillah, alhamdulillah yang pertama Ana sudah uh, dapat pencapaian yaitu IPK ya. Alhamdulillah Ana berhasil mendapatkan IPK 3,8 dari 4, yang mana ini ya Masya Allah ya, sangat memuaskan untuk Anda pribadi ya, sangat memuaskan. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi ini sudah benar-benar memuaskan bisa mendapatkan IPK sebesar ini gitu kan. Ya, butuh banyak perjalanan, butuh banyak perjuangan, waktu yang dihabiskan gitu untuk bisa mendapatkan IPK 3,8. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan kemudian yang kedua juga alhamdulillah Ana juga berhasil uh, menguatkan hafalan Ana, menambah dan memurojaah ya, menambah dan memurojaah, menguatkan hafalan Ana dengan total 4 juz, 2 dari belakang dan 2 dari depan ya. Memang dari angka mungkin tidak besar ya, bukan bukan angka yang besar, bukan jumlah hafalan yang banyak, tetapi angka 4 juz ini yang berhasil Ana kuatkan. Ana murojaah, setelah Ana hafal Ana murojaah lagi, yang mana ini juga akan menjadi bekal insya Allah ya, bekal akhirat. Jadi selain kita mendapatkan bekal dunia dari ilmu yang kita dapatkan selama pembelajaran, kita juga bisa, untuk anak pribadi juga bisa mendapatkan manfaat akhirat, yaitu dari Al-Quran ini. Seperti itu ya, artinya walaupun kita bergelut di bidang teknologi, kita
aktif setiap harinya untuk eh, teknologi ke depan ya, akan tapi tidak mengesampingkan perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara yang melibatkan mengaitkan dengan akhirat kita. Artinya kita mendapatkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah Ana dapat menyelesaikan 100 vlog bahasa Inggris, yang mana ini salah satu pencapaian menarik buat Ana dan sekali pertama kali dan sekaligus menarik untuk Ana, karena dari Ana pribadi yang emang sebelumnya belum pernah vlog, mungkin jarang vlog bahasa Indonesia gitu kan, tapi dengan tugas yang diberikan Pak Dedi Pak Dedi Gunawan selaku rektor juga direktur Politeknik IDN, ini salah satu tugas yang unik dan menarik ya, Masya Allah. Artinya ini juga salah satu sebab untuk meningkatkan value diri anak pribadi, seperti itu ya. Memang nggak mudah, memang semuanya nggak lepas dari dari mengeluh, keluh kesah gitu, dari mengeluh, dari lelah ya, kesulitan yang kita hadapi. Tapi jujur ini bukan suatu hal yang memberatkan ya, karena memang standar dari tugas ini, dari masing-masing vlog ini juga setiap satu videonya itu 3 menit, dan itu bukan hal yang memberatkan, itu bukan hal yang sulit untuk dijalani. Ya alhamdulillah Anda sudah menyelesaikan ya dengan sabar, dan walaupun mengeluh ya tapi tetap dijalani, yang mana ini juga untuk manfaatnya kembali kepada diri anak pribadi. Kemudian yang keempat juga alhamdulillah salah satu pencapaian yang telah Anda dapatkan adalah project-project IT, baik itu dari tugas Pak Dedi atau final project, ataupun memang project yang Ana buat sendiri, project yang Ana kembangkan sendiri. Alhamdulillah ini menjadi salah satu pencapaian, juga menjadi tingkatan value diri Ana, dan pengalaman juga beserta ilmu-ilmu yang bisa anak kuatkan, bisa anak merojaah kembali ya dari project-project IT yang sudah pernah anak buat, seperti itu. Sedikit banyaknya project setidaknya bisa membuat anak belajar lagi lebih banyak, juga membuka mata anak ya, karena jujur anak pribadi kan dari lulusan pesantren yang sebelumnya tidak begitu paham ya, tidak begitu tertarik dengan IT, tapi ya alhamdulillah dengan masuknya dan belajarnya anak di Politeknik IDN itu menjadikan anak untuk lebih melek terhadap teknologi, menjadikan anak untuk lebih sadar bahwa teknologi itu akan bermanfaat untuk ke depan atau untuk hari ini bahkan sampai kapanpun ya,
sampai ke depan, sampai tahun-tahun ke depan gitu. Dan itu akan menjadi manfaat gitu, untuk Ana dan untuk yang lain, seperti itu. Artinya proyek-proyek ini juga salah satu hal yang insya Allah bisa meningkatkan value diri Ana untuk kedepannya, seperti itu. Kemudian banyak sekali ya, banyak sekali aktivitas kampus yang telah kita jalani, dan di mana setiap kampus itu tidak akan lepas dari berbagai macam aktivitas, program, dan yang lainnya. Dan menariknya, Politeknik IDN itu punya eh, inovasi yang bagus ya, punya ide-ide menarik, punya challenge-challenge yang beda dari yang lain. Dan ini satu tantangan buat anak. Dan memang anak tertarik ya, memang anak pribadi itu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Contoh di antara challenge-challenge tersebut itu ada seperti paperclip challenge. Paperclip challenge, kita menukarkan dari satu buah paperclip penjepit kertas yang mungkin remeh, remeh, yang kalau dijual harga eceran itu eh, sekian rupiah, cukup murah ya, tapi dapat beberapa buah paperclip. Sedangkan challenge ini kita hanya dengan satu buah paperclip yang mungkin tidak ada harganya di mata orang lain ya. Nah, mungkin bahkan 500 perak pun bisa dapat beberapa buah. Tapi di challenge ini kita dengan satu buah paperclip kita harus menukarkan dengan barang yang lebih berharga. Itu benar-benar tantangan yang unik, dari sebuah benda yang remeh yang mungkin tidak ada malah harganya di mata orang, tapi kita tukarkan dengan barang apapun yang lebih berharga daripada barang tersebut. Misal kita punya satu buah paperclip, kita tukar dengan sendok, kita tukar dengan pulpen atau yang semacamnya, yang jelas itu memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding barang sebelumnya, seperti itu. Dan ini pun banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat yang Ana dapatkan itu adalah melatih komunikasi dan kepercayaan diri gitu. Kita berbicara kepada orang lain, kita menyampaikan kepada orang lain, itu juga satu hal yang sangat perlu dan bisa untuk meningkatkan value diri seseorang dan juga kepercayaan diri. Karena pentingnya, kalau kita nggak punya kepercayaan diri ya kita nggak akan berani untuk menawarkan atau berbicara pada orang lain untuk menjelaskan ataupun menawarkan barang yang ingin kita tukarkan. Kemudian yang kedua juga mengasah kemampuan negosiasi dan kreativitas. Dari challenge ini juga saya belajar untuk mengasah kemampuan bernegosiasi dan kreativitas. Bagaimana cara kita uh, menjelaskan supaya orang itu mau menukarkan dengan apa yang kita punya dengan barang yang lebih berharga dari yang kita punya sebelumnya. Kemudian yang kedua juga ada Mission Impossible, yang ini sudah Ana jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, di meet sebelumnya sudah pernah Ana jelaskan. Ini juga salah satu challenge menarik ya, karena bagaimana kita bisa menjual satu buah barang, satu buah makanan atau minuman yang kita jual dengan harga yang 2 kali sampai 3 kali lipat ya.
kita jual itu, kita jual barang atau makanan minuman kita punya dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan sampai dua mungkin tiga kali lipat dari harga pasar di eceran, yang mana ini juga membutuhkan skill, membutuhkan kemampuan yang lebih gitu kan, supaya bagaimana cara orang lain itu mau menerima kita, bagaimana cara orang lain itu uh, berhasil apa namanya kita bujuk, bagaimana cara kita mengambil hati orang lain sehingga orang lain itu mau membeli barang yang kita jual tadi. Salah satunya poin-poin yang bisa anda dapatkan adalah strategi bisnis dan pemasaran, karena memang kita mengadakan akad jual beli yang artinya tidak lepas dari yang namanya bisnis, juga pemasaran ya, bagaimana cara kita apa namanya menawarkan yang mana barang kita itu memiliki suatu hal yang berbeda dari barang yang orang lain, dari barang milik orang lain. Apa yang kita jual itu punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu membutuhkan strategi bisnis, dan pemasaran itu membutuhkan teknik khusus, dan itu melatih melatih dari misi tersebut kita akhirnya terlatih untuk membuat strategi, untuk menyusun strategi seperti apa yang akan kita gunakan untuk menawarkan orang lain. Kemudian yang kedua juga menerima penolakan, karena memang kita di dunia IT yang artinya tidak akan lepas dari dunia perusahaan ya, dan mencoba melamar di berbagai perusahaan ataupun industri, yang mana yang pastinya kita tidak akan lepas dari berbagai penolakan, karena banyak ya, nggak, sangat-sangat memungkinkan dari penolakan ini akhirnya timbul rasa kecewa, akhirnya timbul rasa uh, tidak percaya diri, sedih dan yang lainnya gitu. Itu pasti yang akan kita rasakan, tapi bagaimana cara kita menerima itu semua. Dan misi ini tuh bener-bener melatih untuk kita memanage, untuk kita apa namanya lebih bersabar ya, atas berbagai penolakan dari orang lain, seperti itu. Ini salah satu misi yang sangat luar biasa ya. Satu misi ini bisa melatih kita untuk berbagai hal yang nyata di dunia luar. Kemudian yang ketiga juga menemukan rasa empati. Menemukan rasa empati. Artinya dengan kita berjualan lobby dari satu orang ke orang lain itu bisa menumbuhkan rasa empati kita, bahwa masih banyak orang-orang yang kurang mampu di luar sana, masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita, seperti itu. Kemudian juga yang di antara aktivitas kampus yang menarik itu salah satu apa atau tantangan-tantangan yang unik itu adalah backpacker. Backpacker ya ini, masya Allah, anak luar biasa ya, anak-anak sangat apa kagum dan sangat senang sekali menjalankan ini, karena emang anak pribadi itu orangnya suka traveling ya, suka explore, suka jalan-jalan. Karena dari challenge ini itu banyak sekali mengajarkan kita hal-hal baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, bahkan sebelum masuk dari IDM. Backpacker ini mengajarkan kita untuk beradaptasi cepat di lingkungan baru, karena kita backpacker ya, artinya kan apa namanya kita nggak punya banyak apa ya persiapan ya, artinya persiapan seadanya, dan yang harus kita siapkan adalah itu beradaptasi cepat di lingkungan baru, karena kita orang asing di tempat baru. Bagaimana cara kita tuh
memposisikan diri kita di tempat tersebut ya. Itu salah satu tantangan yang luar biasa, salah satu tantangan yang luar biasa. Dan ini juga selaras dengan Al-Quran ya, di mana Allah mengatakan itu bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam ras, suku, gitu, dan yang lainnya. Kita bisa mengenal berbagai etnis, suku, dan budaya yang sebelumnya kita nggak pernah dapatkan di kampus ataupun sebelum masuk IDN. Gitu. Mulai dari luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Ya. Itu salah satu hal yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa untuk kita. Karena kita tahu bagaimana keadaan orang-orang di luar kota, luar pulau, ataupun di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kerjasama tim. Kerjasama tim. Ini nggak luput sama sekali, nggak luput sama sekali dari apa nilai-nilai backpacker. Dan ini juga masih berkaitan dengan dunia kerja IT, dunia kerja IT, karena kita kerja di industri, jadi pasti akan mendapatkan tim, yang mana salah satu hal yang dibutuhkan untuk kerja adalah soft skill kerjasama dalam tim. Itu sangat-sangat sekali dibutuhkan sampai kapanpun, dan backpacker ini mengajarkan kita untuk akan hal itu. Kerja sama tim artinya bagaimana cara kita melatih untuk bertukar pikiran, untuk bertukar apa namanya cerita, kebutuhan, dan yang lain-lain dengan kerjasama tim ini. Ini salah satu hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga juga ada manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Karena apa namanya kita backpacker hidup di kota orang dengan persiapan seadanya, itu membuat kita harus memanage waktu, gitu, memanage waktu supaya kita lebih apa namanya lebih siap ya kalau sewaktu-waktu ada hal-hal yang dadakan yang perlu kita jalani atau kita hadapi, ya kita harus bisa memanage itu. Dan backpacker ini juga eh, mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan masjid. Karena apa? Karena kita namanya backpacker ya, artinya kita mempress, kita menekan pengeluaran seminimal mungkin. Salah satunya dengan apa namanya mendekatkan diri kita, uh, diri kita semakin dekat dengan masjid, karena pasti kita akan mencari seperti tempat tinggal ya, tempat tinggal kita akan mencari tempat-tempat yang tidak berbayar gitu, tidak perlu mengeluarkan uang biaya lagi ya. Salah satunya ya masjid yang mau menerima kita tentunya ya, karena memang masih sama, karena memang tidak memungkinkan juga kita pihak masjid itu menolak orang asing karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ini juga tidak lepas ya. Makanya backpacker itu saya mengajarkan kita untuk dekat dengan masjid. Masya Allah. Kemudian skill-skill yang Anda dapatkan selama di Politeknik IDN itu adalah dasar-dasar dari pemrograman ya. Karena memang kita bergelut di bidang programming, pasti akan perlu dan sangat sangat perlu untuk mengenal dasar-dasar di bidang apapun kita terjun, kita jalani. Maka yang paling mendasar adalah kita memahami fundamentalnya, kita memahami fundamental, dan ini yang paling diperlukan. Kemudian juga membangun dan mengembangkan aplikasi
baik itu berbasis website ataupun mobile. Dengan Ana belajar 1 tahun selama di Politeknik IDN, alhamdulillah seiring berjalannya waktu, KBM, Ana bisa mengamalkan, Ana bisa mempraktekkan ilmu yang sudah Ana dapatkan, baik itu membuat atau membangun aplikasi berbasis website dengan Laravel, HTML, CSS, JS, atau PHP gitu dengan framework Laravel, atau juga mobile seperti Dart, apa Flutter dengan bahasa Dart, yang mana ini dibimbing langsung dengan Kak Febrian yang Masya Allah ya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk Kak Febrian. Kemudian juga skill yang Anda dapatkan itu public speaking. Artinya sedikit demi sedikit Anda bisa meningkatkan skill public speaking Anda dengan dengan bergabungnya di organisasi badan eksekutif mahasiswa atau biasa dikenal dengan BEM. Itu mengajarkan Ana untuk berbicara di depan umum, terlebih lagi Ana bagian humas yang Ana langsung terjun lapangan, itu melatih Ana berbicara di depan kelas, berbicara di depan banyak orang dalam organisasi, itu melatih skill public speaking. Dan juga skill yang Anda dapatkan adalah mendapat berbagai pengalaman, juga pengetahuan seputar dunia kerja itu. Ada pengalaman seputar dunia kerja itu. Ini sudah pasti, dan yang akan kita jalani ke depan. Artinya kita punya gambaran, kita punya persiapan, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita mantapkan ketika kita terjun di dunia kerja itu. Karena itu sangat penting kita mengetahui apa saja sih yang diperlukan di dunia kerja itu. Kemudian plan dan target kedepannya adalah insya Allah yang pertama anak akan memperluas relasi yang sudah menjadi kaidah umum untuk kita adalah bahwa orang dalam itu salah satu jalan tercepat, jalan fast track untuk kita bisa masuk ke dalam instansi apapun itu. Untuk masuk ke dalam sebuah instansi adalah salah satu jalannya dengan orang dalam, yang mana orang dalam ini kita dapatkan dari relasi tentunya. Dan ini insya Allah yang akan targetkan lagi untuk kedepannya. Kemudian target selanjutnya adalah upgrade skill. Apa yang Ana dapatkan itu masih sangat kurang, dan pastinya masih banyak skill yang harus Ana kuasai untuk bisa mengupgrade value diri Ana. Jadi salah satu yang akan Ana targetkan adalah upgrade skill. Ini targetnya adalah internship sesuai dengan kurikulum Politeknik IDN, yang mana di tahun ketiga dan tahun keempat itu internship ya, magang. Ini juga meningkatkan diri kita, juga menambah pengalaman dan pengetahuan kita. Seiring berjalannya waktu kita juga bisa belajar banyak hal dari magang. Kemudian juga
ya tidak lepas dari itu semua. Mulai dari hari ini insya Allah Ana akan uh, berusaha untuk memulai karir Ana, dan juga bisnis ya, karena memang syarat perusahaan di Politeknik Unggul itu kan tidak pernah mengumpulkan uang sebanyak 100 juta, dan oleh karena itu insya Allah Ana akan memikirkan langkah apa, rencana apa kedepannya akan Ana uh, mulai dari hari ini untuk bisa menunjang karir dan bisnis Ana. Karir dan bisnis seperti itu. Nah, ini salah satunya. Ya mungkin sekian ya yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Kak Febrian dan juga Ayah Ana yang sudah berkenan hadir dan mendengarkan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.